Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Afandi, Bu Alifa. Pagi Bu. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita sudah sampai pada pendampingan individu kelima, yaitu kita di percakapan pasca observasi. Nah, ini nanti waktu saya serahkan kepada Pak Afandi sepenuhnya untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Latifah. Saya klarifikasi dulu, sebelumnya Bu Latifah sudah ada percakapan perobservasi ya dengan Pak Afandi. Sudah diobservasi juga ya? Sudah diobservasi. Oke. Bagaimana perasaan Bu Latifah ketika diobservasi kemarin? Iya, perasaannya senang. Kemudian karena nanti di situ juga ada masukan-masukan, jadi saya mungkin bisa mengevaluasi saya mengajar gitu Bu. Oke, Ya. baik, terima kasih. Kemudian ini mohon izin kegiatan kita hari ini direkam karena untuk penugasan Pak Frandi nanti. Oke. Pak Frandi sudah siap untuk melakukan percakapan coaching? Ya. Sudah dipersiapkan materinya ya? Ya. Instrumen yang praobservasi dengan observasi kemarin sudah dibawa ya di Bu Latifah. Oke. Baik, silahkan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Frandi, monggo. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Latifah. Hari ini tentunya kita mereview kembali dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama di kelas Iya. terkait dengan pembelajaran Bu Latifah tempo hari waktu tanggal 14 Oktober ya Bu ya. Iya. Kemarin 14 Oktober 2024. Nah, tentunya kan banyak sekali pelajaran buat saya karena saya juga istilahnya baru belajar untuk apa ya, untuk menambah referensi ilmu pembelajaran yang atau di dalam kelas yang mungkin banyak sekali saya kurang bisa belajar dari Bu Latifah. Jadi begini Bu, dari kita berdiskusi terkait dengan pra-observasi dulu. Iya. Waktu dulu itu kan Bu Latifah menyampaikan bahwa anak-anak itu susah tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Iya, Ya, betul. ketika diberi tugas, kemudian anak-anak kadang ada sebagian yang tepat waktu, ada yang sebagian juga itu overtime, melebihi waktu yang sudah ditetapkan oleh guru. Iya. Nah, tentunya kan pada saat waktu praobservasi itu menjadi satu satu permasalahan yang tentunya ada satu kesepakatan. Waktu itu saya ingat Bu Latifah menyampaikan bahwa akan melaksanakan kesepakatan ulang di kelas dengan anak-anak terkait dengan ketepatan waktu pengumpulan tugas dan juga kalau nggak salah itu motivasi ya, memotivasi anak supaya motivasi antar teman kalau nggak salah itu. Motivasi antar teman. Nah, dari hasil kegiatan kemarin Bu, pas kita pembelajaran di kelas, apa Bu, ada refleksi apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan pasca observasi kemarin Bu di kelas itu? Iya. Terima kasih Pak Handi, mungkin saya bisa menjelaskan. Yang pertama, memang kita awalnya membuat kesepakatan agar anak-anak itu mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tapi ternyata ada sebagian, jadi tidak semua ya, tidak tepat waktu, tapi ada yang anak yang sudah tepat waktu, tetapi ada sebagian yang mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu karena mungkin banyak beberapa faktor yang mempengaruhinya mengapa anak itu tidak mengumpulkan tugas secara tepat. Kemudian itu saya memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak agar mereka bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Kemudian saya juga membuat kesepakatan ulang ya. Awalnya mungkin belum ada
istilahnya apa ya, kalau tidak mengumpulkan tepat waktu ada sanksinya ya Pak. Misalnya ada pengurangan nilai bagi anak-anak yang kurang tepat waktu. Itu adalah sebuah motivasi agar anak bisa mengumpulkan tugas dan Berarti anu juga ada kesepakatan ulang di dalam kelas terkait dengan kewajiban anak untuk mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh guru untuk tepat waktu. Iya, dengan menambah itu Pak Fandi, kalau misalnya ada anak yang tidak mengumpulkan tepat waktu, nanti nilainya akan dikurangi. Karena ada perbedaan antara anak yang mengumpulkan tepat waktu dengan yang tidak. Nah, kemudian selain itu Bu, kesepakatan ulang, terus terkait dengan motivasi itu terkait dengan anak-anak yang tentunya di dalam kegiatan pembelajaran diskusi di kelas, ada anak yang tidak aktif di dalam satu kelompok itu terus ya, saya berdiskusi dengan anak-anak ya Pak Fandi. Anak-anak untuk meningkatkan keaktifan di dalam kelompoknya, jadi agar merata keaktifannya itu, karena kalau dalam kerja kelompok itu biasanya ada anak yang aktif-aktif terus yang satunya hanya menggantungkan yang lain. Jadi saya memberikan motivasi dengan berdiskusi kepada anak-anak agar selalu aktif dalam kerja kelompoknya ya. Jadi anak-anak juga yang satu memberikan motivasi dengan temannya. Selain itu juga saya memberikan motivasi kepada anak-anak agar selalu aktif, akan merata keaktifannya dalam kerja dalam satu kelompok. Berarti ya, di dalam kerja kelompok tentunya yang saya lihat penjelasan kan keliling itu kelompok-kelompok itu dalam rangka untuk salah satunya memotivasi anak dan juga meminta anak untuk istilahnya anak yang kurang aktif temannya biar peduli dengan kekurang aktifan si anak tersebut ya. Karena itu adalah kerja teamwork ya, jadi semuanya harus aktif. Jadi intinya ada dua hal yang dulu waktu penjaringan apa dulu itu ya pra observasi itu kalau tidak salah itu ada dua kendala terkait dengan kesepakatan itu, kemudian diadakan kesempatan ulang dan kemudian ada tambahan motivasi untuk alternatif yang kedua itu tambahan motivasi untuk anak-anak yang susah atau tidak maksimal dalam bekerja dalam kelompok, dimotivasi oleh guru dan temannya gitu. Betul sekali Pak. Kalau di luar itu Bu, di dua hal itu ada lagi tidak Bu? Jadi selain keputusan kelas, kesepakatan kelas dan motivasi, ada hal lain tidak Bu? Apa cuma dua itu? Ya, mungkin saya juga melihat faktor-faktor Pak, faktor-faktor yang menyebabkan anak itu tidak tepat waktu. Mungkin ya agak lebih juga, karena mungkin juga banyak tugas dari mata pelajaran lain, atau mungkin anak-anak itu banyak kegiatan organisasi, mungkin waktunya juga untuk mengerjakan sesuai dengan deadline, waktunya juga mungkin faktor eksternal di luar pembelajaran jaringan ya, artinya mungkin karena tuh guru yang lain juga memberikan tugas, mungkin juga mereka juga ada deadline waktu juga, tentunya saling mengejar saling kejar semuanya, guru pengennya tepat waktu kabeh gitu semuanya ya, tepat waktu, tapi yang kita lihat di anak ini kemudian ada enggak Bu kesulitan dari penjenengan terkait dengan penyusunan kesepakatan ulang di kelas itu? Ada enggak kesulitan? Iya, mungkin pada saat membuat kesepakatan ulang itu agak sulit membuat sebuah sanksinya Pak Fandi. Kalau misalnya anak ini mengumpulkannya tidak tepat waktu, bentuk apa yang harus diberikan kepada anak sanksinya? Tugas tambahan apa gitu ya? Terus
terus kita berdiskusi karena kesepakatan itu kan juga harus mengajak anak-anak juga ya untuk berdiskusi nanti apa yang harus dijadikan kesepakatan, maka kita ya agak alot sedikit ya, tapi sudah mengerucut. Misalnya ada yang tidak tepat waktu, maka nilainya akan berarti ada itu kesepakatan ulang begitu. J, Kesepakatan ulang yang lebih mengerucut, detail, iya. lebih detail tentang kalau kamu itu ada nggak kesepakatan ulang di perpanjangan waktu, misalnya target 1 minggu, ada Iya. perpanjangan waktu 2 hari lah, lepas 2 hari kamu akan berbeda dengan hak teman yang lain gitu. Ya mungkin ada, tapi ada batasnya Pak Fendi. Nanti kalau molor-molor terus jadi anak molor terus kalau nggak tegas seperti itu. Nah untuk yang ini Bu, untuk yang memotivasi, ada nggak kesulitan Bu Latifah itu melihat anak memotivasi anak yang lain? Kan ini kayak teman sebaya kadang sok luweh-luweh, ngopo dan segala itu, ada nggak menemukan kesulitan Iya. anak dengan anak saling memotivasi? Terutama karena setiap anak itu kan berbeda-beda ya Pak Fendi. Ada yang memang anaknya itu asli aktif, tapi ada anak yang 1 atau 2 anak itu pasti ada yang agak males-males dan lain sebagainya, karena mungkin itu kurang motivasi dari diri sendiri begitu. Jadi saya berusaha untuk mendekati, saya lebih dekat dengan anak-anak yang kelihatannya tingkat keaktifannya itu masih kurang. Walaupun dari temannya juga memberikan dukungan, tetapi saya lebih banyak mendekati anak-anak yang tingkat keaktifannya itu kurang. Tapi kan tidak semuanya. Misalnya satu kelompok hanya 1-2, gitu. Setiap kelompoknya berbeda-beda. Jadi saya lebih intensif yang anak-anak yang kurang. Untuk ini apa? Antar teman, misalnya Ya. pada saat saya mendekati jenengan itu saya didekati jenengan, saya terlihat aktif. Tapi ketika jenengan nanti beralih ke kelompok lain, saya jadi pasif lagi. Nah itu teman dalam satu kelompok itu dalam memotivasi saya itu sepemahaman jenengan, sepengamatan jenengan itu bagaimana? Apakah teman-teman yang cuek wae? Saya dan pas akhir dulu apa yang teman satu kelompok itu loh, ayo mau ikut di tapi ya ini kowe belum garap pikir kowe nilainya nanti sama dengan kita dan Iya. ada motivasi dari antar anak. Iya, ada Pak. Mungkin saya juga karena dalam satu kelompok itu kan ada koordinatornya ya Pak. Nah, saya juga memberikan masukan kepada koordinatornya bagaimana agar temannya itu biar bisa lebih aktif. Jadi selain saya mendekati yang anak itu, anak yang kurang aktif, saya juga mendekati anak yang akan mengajak temannya menjadi aktif itu. Caranya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi memberikan masukan agar dia itu ikut aktif dalam kelompoknya, tidak menggantungkan koordinatornya saja. Berarti bisa saya ambil kesimpulan mungkin rencana tindak lanjut Latifah di kelas terkait dengan permasalahan yang tadi kita bahas terkait kesepakatan dan motivasi. Mungkin kita kan Bu Latifah punya ada beberapa strategi ini. Strategi yang pertama kesepakatan ulang, tapi dengan mungkin ada tingkat waktu perpanjangan berapa hari supaya anak tetap bisa melaksanakan tepat waktu mengumpulkan. Meskipun sudah ada rambu-rambu ini harus dalam 1 minggu harus selesai. Kemudian juga ada pendekatan pribadi dari guru kepada siswa yang dirasa kurang aktif dalam satu kelompok. Kemudian lagi strategi yang ketiga mendekati mendampingi atau meminta pemimpin dalam kelompok itu untuk memotivasi teman yang kurang aktif. Ini mungkin 3 strategi yang sekiranya Bu Latifah itu ambil nantinya gitu kegiatan yang akan datang. Kuncinya dipegang istilahnya ya Pak ya. Nah, kuncinya dipegang. Dicekel. Iya. Jadi ada itu gitu. Istilahnya kalau si yang
mungkin beberapa, kalau kita cuma satu kali itu kan biasa atau hanya sendiri, tentunya kadang anak juga merasa baru tak ditinggal lupa gurunya ya seperti tadi. Tapi kalau ada teman yang saling mengingatkan itu mungkin mengawasi mengingatkan mungkin juga akan ada perubahan. Ya, mungkin itu kan nanti ada laporan dari koordinator kepada saya berikan amanat kepada koordinatornya bagaimana perkembangan teman Anda, sudah aktif apa belum, itu akan menjadi catatan. Itu masuk ke dalam kesepakatan setiap setiap masuk kelas ada kesepakatan baru direview gitu ya. Biar berkembang. Ada penemuan apa yang kurang di kegiatan hari ini, evaluasi ya Pak. Kesepakatan untuk yang akan datang seperti apa. Gitu. Kemudian itu kita rencana tindak lanjut ada beberapa hal tentunya ini menjadi apa ya, bisa jadi juga itu menjadi acuan contoh buat saya ketika saya menemukan anak-anak yang kurang aktif di kelas. Saya juga mungkin bisa meniru cara kerja Bu Latifah di kelas, melibatkan anak dalam mengasisten, menjadi asisten guru dan guru dalam mendampingi monitoring anak-anak yang kurang aktif. Bu Latifah, masuk dulu. Tentunya ini menjadi satu hal yang menarik buat saya. Terima kasih juga waktu yang sudah diluangkan untuk hari ini. Tentunya ada 3 hal itu tadi positif 3 hal yang selalu bisa juga saya pegang nanti untuk kegiatan-kegiatan saya di kelas. Sekali lagi terima kasih Bu Latifah. Semoga kita bisa bertemu di observasi di pertemuan atau saya bisa mencontoh kegiatan pembelajaran yang penting laksanakan di kelas. Terima kasih Bu Latifah dan Pak Afandi sudah melakukan percakapan pasca observasi ya, menarik sekali tadi. Area pengembangannya adalah mengenai bagaimana budaya positif anak-anak ya. Itu jadi kendala kita semua sebagai guru. Memang sekarang kita nggak boleh ngasih sanksi, nggak boleh ada hukuman gitu. Kalau misalnya tadi Bu Latifah sudah ada keyakinan kelasnya di kelasnya sudah ada, nah itu komitmen ya, langsung ke konsekuensi logis atau komitmen anak-anak ini perlu diingatkan dan dibangun kembali tugas kita sebagai seorang guru. Sukses terus Bu Latifah, semangat terus ya. tetap bersemangat ini membersamai teman-teman, termasuk membersamai Pak Fandi. Matur nuwun dengan bisa melanjutkan pekerjaan yang lain.